Kembali di Kompas Siang, Saudara. Sidang dengan terdakwa ex-pimpinan FPI Rizik Syihab atas sejumlah perkara kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini. Agenda sidang yakni pendapat jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa pada sidang sebelumnya. Mengantisipasi kehadiran simpatisan dan ancaman keamanan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang tanggapan oleh jaksa atas eksepsi terdakwa secara daring. Sidang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan hanya dihadiri pihak yang berkepentingan. Pada sidang sebelumnya, Rizik Syihab dalam eksepsinya salah satunya membantah bahwa sejumlah massa yang berkerumun di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020 diundang datang karena dihasut untuk melakukan kejahatan. Sementara itu, Kapolres Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan membenarkan dua terduga teroris ber-KTA FPI yang diamankan oleh tim Densus 88 anti teror di Jakarta Timur dan Bekasi dan sempat hadir di area sidang Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pekan lalu. Mengantisipasi ancaman keamanan, sebanyak 1.300 lebih personel keamanan mulai dari Polri, TNI hingga aparat pemerintahan kota berjaga di area persidangan terdakwa kasus kekarantinaan kesehatan Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kapolres Jakarta Timur menyebut akan memberlakukan patring pengamanan mulai dari pengamanan di dalam ruang sidang hingga pengamanan yang dilakukan secara patroli oleh aparat kepolisian. Sudah ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang akan melaporkan langsung perkembangan terkini sidang lanjutan kasus hasutan kerumunan di masa pandemi yang didakwakan kepada mantan pemimpin FPI Rizik Syihab. Dipo, hingga siang hari ini bagaimana jalannya persidangan dan apa saja tanggapan jaksa terhadap eksepsi terdakwa Rizik Syihab? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Berdasarkan pantauan terakhir kami, nampaknya untuk sidang sendiri ini sudah diskors karena terpotong oleh sholat zuhur, begitu artinya nanti akan dilanjutkan setelah sholat zuhur ataupun break ini selesai begitu. Karena tadi kami melihat sudah ada beberapa kuasa hukum dari Rizik Syihab yang keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tadi sidang ini sudah dimulai sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dihadiri secara langsung oleh terdakwa Rizik Syihab terkait dengan perkara dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di sejumlah titik, seperti misalnya adalah di Petamburan dan juga Megamendung, termasuk juga terkait dengan pelanggaran kasus hasil tes swab di RS Umi Bogor begitu. Sesuai dengan apa yang kemudian dijanjikan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, betul sekali bahwa jalannya persidangan ini berlangsung secara terbuka, artinya para masyarakat termasuk juga simpatisan dari Rizik Syihab ini dapat mengikuti secara langsung melalui streaming di kanal YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait dengan proses ataupun jalannya persidangan begitu. Tadi sidang ini beragendakan jawaban dari jaksa penuntut umum terkait dengan eksepsi ataupun nota keberatan yang sebelumnya sudah disampaikan baik itu oleh terdakwa Rizik Syihab maupun oleh kuasa hukumnya, khususnya terkait dengan perkara nomor 221 ataupun kerumunan di Petamburan dan juga nomor perkara 226 ini untuk kasus kerumunan di Megamendung. Ada sejumlah poin yang tadi kami sempat simak dan juga kami sempat dengarkan terkait dengan bantahan dari jaksa penuntut umum terkait dengan eksepsi yang sudah disampaikan baik itu oleh terdakwa ataupun kuasa hukumnya. Yang pertama, kuasa hukum menilai seharusnya dalam eksepsi mereka menyayangkan adanya kata-kata kasar, kemudian juga fitnah, termasuk juga tuduhan-tuduhan yang seharusnya tidak ada di dalam eksepsi, tetapi ini dilontarkan oleh terdakwa Rizik Syihab termasuk kuasa hukumnya yang kita ketahui bersama dinilai sebagai panutan oleh beberapa kelompok, yang artinya adalah seharusnya kata-kata kasar ini tidak tersebut begitu di dalam persidangan begitu. Ada juga poin-poin lainnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam eksepsinya terdakwa Rizik Syihab ini mencoba menarik sejumlah nama pejabat negeri begitu, katakanlah seperti Menko Polhukam Mahfud MD yang ia sebut mempersilahkan adanya kerumunan-kerumunan pada saat kedatangan dirinya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jaksa penuntut umum menilai ini adalah sebagai upaya adu domba begitu. Karena kalau kita lihat lebih mendalam sebenarnya ini apa yang kemudian disampaikan oleh Rizik Syihab di luar dari perkara yang seharusnya dilakukan pembahasan dalam eksepsi yang kemudian disampaikan oleh Rizik Syihab. Terlebih lagi kita ketahui bahwa yang mengkoordinatori adanya kerumunan-kerumunan massa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sampai dengan di kediaman Rizik Syihab, ini adalah kelompok dari Rizik Syihab itu sendiri. Tidak hanya Menko Polhukam, tetapi kita tahu bersama juga ada nama-nama lain, bahkan nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan kerumunan di NTT, ini juga sempat disinggung oleh Rizik Syihab.
jaksa penuntut umum juga menilai ini merupakan upaya untuk kemudian adu domba, karena ini juga merupakan dua perkara yang berbeda. Terlebih lagi kalau perkara yang menangani ataupun yang terkait dengan kasus Rizik Syihab, baik itu kerumunan di Petamburan dan juga Megamendung, ini murni merupakan ajakan secara langsung yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Rizik Syihab kepada para kerabatnya untuk menghadiri acara Maulid Nabi, termasuk juga acara pernikahan dari putri Rizik Syihab. Jaksa penuntut umum juga nampaknya menolak argumentasi yang kemudian disampaikan oleh Rizik Syihab bahwa tidak ada satgas ataupun pihak-pihak baik itu dari wali kota ataupun Kapolres Jakarta Pusat yang kemudian menegur pada saat lahirnya kerumunan. Jaksa penuntut umum menilai bahwa seharusnya tanpa ditegur pun, walaupun memang sudah diberikan teguran, seharusnya tanpa ditegur pun Rizik Syihab ini sudah mengetahui bahwa ada aturan-aturan di dalam protokol kesehatan yang kemudian harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Artinya alasan ia tidak mengetahui adanya peraturan-peraturan protokol kesehatan ini tidak dapat diterima, khususnya pada saat pembacaan poin eksepsi pada pekan lalu. Tidak hanya terkait dengan perkara di Petamburan dan juga Megamendung, ada dua perkara lainnya yang kemudian direncanakan pada hari ini juga akan dibahas, yakni perkara nomor 222 terkait dengan kasus Petamburan ini, tetapi untuk terdakwa yang merupakan panitia dari Maulid Nabi dan juga pernikahan putri Rizik Syihab, yakni atas nama Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsi, dan juga Maman Suryadi. Dan juga ada satu perkara lagi, yakni nomor 223 untuk kasus tes usap palsu RS Umi Bogor untuk terdakwa Direktur Utama RS Umi, Andi Tatat. Juno. Ya, Dipo, terkait dengan pengamanan di ruang sidang maupun di luar sidang, apa saja yang telah dilakukan oleh aparat untuk menyeleksi terhadap pengunjung pengadilan? Karena sebelumnya Polres Jakarta Timur menyebut ada terduga teroris yang sempat hadir pada pekan lalu. Ini juga sudah dikonfirmasi secara langsung, Juno dan juga saudara, oleh Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Erwin Kurniawan, yang membenarkan bahwa dua teroris ber-KTA FPI yang kemudian pada hari kemarin sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Benar sekali bahwa pada Jumat lalu sempat hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur di area luar ataupun bersama dengan simpatisan Rizik Syihab yang kemudian hadir di sini. Tentu aparat kepolisian masih mendalami apa sebenarnya tujuan dari hadirnya kedua teroris tersebut. Tetapi yang pasti adalah ada 1.394 aparat keamanan, baik itu dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP yang kemudian mengamankan area Pengadilan Negeri Jakarta Timur begitu. Ada 4 ring yang kemudian sudah diberfungsikan terkait dengan keamanan ataupun pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ring pertama ini ada di dalam ruang sidang, ring kedua ada di sekitar ataupun komplek Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ring ketiga ada di tempat saya berdiri saat ini ataupun di luar pagar dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan yang ring keempat adalah nanti ada aparat kepolisian yang kemudian akan melakukan sweeping dan juga mobile untuk memastikan bahwa kondisi di area Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini berlangsung dengan kondusif selama persidangan berlangsung. Kalau kita melihat juga pengamanan di luar, tadi juga sudah ditekankan oleh Kapolres Jakarta Timur bahwa nanti siapapun pihak-pihak yang mencurigakan, baik itu dari segi penampilan ataupun barang bawaan, akan dimintai secara langsung identitasnya dan juga akan diperiksa barang bawaannya untuk kemudian memastikan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi selama proses persidangan berlangsung. Artinya setiap pihak yang hendak memasuki Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini di-screening secara ketat oleh aparat kepolisian untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selengkapnya kita akan mendengar dan juga menyaksikan statement yang kemudian sebelumnya sudah disampaikan oleh Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Erwin Kurniawan. Meningkatkan kewaspadaan, terutama pengecekan seseorang yang mendekat ke wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya, yang dicurigai membawa sesuatu atau gerak-geriknya kemudian dapat kita identifikasi, dapat mengganggu daripada pelaksanaan sidang di dalam. Ya, dengan itu diharapkan bahwa hal-hal yang tidak diinginkan tidak dapat terjadi. Ya. Walaupun ada treatment peningkatan pengamanan terkait dengan eskalasi keamanan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi kalau dapat kami simpulkan sebenarnya untuk hari ini suasana di luar Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini jauh lebih kondusif jika dibandingkan dengan persidangan-persidangan sebelumnya, karena bahkan sejak pagi hari tadi kami tidak melihat ada sekumpulan simpatisan Rizik Syihab yang kemudian tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahkan kalau kita mengacu pada persidangan hari Jumat kemarin, sempat ada clash sedikit antara simpatisan Rizik Syihab dengan aparat kepolisian, tetapi untuk saat ini tidak ada simpatisan yang kemudian hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal-hal seperti ini kemudian yang tentu kita harapkan
ada upaya kooperatif dari semua pihak untuk kemudian sama-sama memastikan jalannya keamanan selama persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berlangsung, termasuk adalah upaya-upaya untuk tidak melahirkan kerumunan. Karena kita ketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini kita masih memerangi pandemi COVID-19 yang tentu butuh peran semua pihak untuk kemudian sama-sama memerangi pandemi COVID-19 yang masih ada khususnya di wilayah ibu kota DKI Jakarta. Juno. Ya, hingga saat ini sidang berlangsung secara kondusif dan sidang digelar secara daring demi menghindari penularan dari COVID-19 dan menghindari kerumunan. Namun demikian, pihak keamanan telah mensiagakan 1.300 personel gabungan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama sebelumnya polisi menyebut ada terduga teroris yang sempat hadir pada persidangan Jumat lalu. Terima kasih rekan Dipo Nur Bahagia dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.